Topiknya itu terkait dengan struktur alur kontrol program, tetap masih tentang itu, ya, yaitu terkait dengan decisional, ya, decisional. Decisional ya, decisional. Atau ada istilah lain itu namanya branching, atau percabangan, ya, atau pengambilan keputusan, itu maksudnya sama itu. Jadi apa yang dimaksud dengan alur decisional? Alur decisional itu suatu keadaan di mana program harus menuju ke suatu arah tertentu berdasarkan hasil evaluasi terhadap suatu ekspresi boolean. Apa yang dimaksud dengan ekspresi boolean? Yaitu suatu ekspresi yang hasilnya, hasil evaluasinya terhadap ekspresi itu hanya menghasilkan ya dan tidak saja, ya, hanya menghasilkan ya dan tidak saja. Ya. Misalnya ini whiteboardnya bisa enggak ya? Misalnya jadi kalau di dalam flowchart itu decisional itu ditandai dengan ini, dengan suatu apa istilahnya ini, belah ketupat ya, belah ketupat yang hanya ada dua kemungkinan gitu, ya, yaitu true atau false jawabannya itu. Jadi ini program ini dari tempat lain atau dari atas, kemudian nanti akan ada pertanyaan di sini atau evaluasi terhadap kondisi di sini, dan kondisi itu merupakan biasanya ekspresi boolean. Suatu ekspresi boolean kalau dievaluasi itu jawabannya cuma dua, ya atau tidak, atau true atau false gitu. Nah, kalau true maka aliran program akan menuju ke bagian sebelah apa nih, sebelah kanan gitu ya. Sorry. Ya. Ekspresi itu hanya misalnya begini, kita punya misalnya punya sebuah variabel misalnya, ini susah juga ini pakai ini. Umur misalnya gitu. Umur ini kita isi misalnya dengan suatu bilangan 15 gitu. Ya. Lantas nanti umur ini dievaluasi jika gitu umur lebih besar dari 17 gitu, maka misalnya tulis dewasa misalnya gitu ya. Nah, ini adalah suatu ekspresi, umur ini suatu ekspresi. Ini disebutnya ekspresi kan. Umur lebih besar dari 17. Sehingga kemungkinan jawabannya itu ya atau tidak. Tinggal kita melihat. Yang lain diam ya.
tinggal, halo, yang lain diam. Jadi sekarang ini adalah ekspresi itu, yang disebut dengan ekspresi itu. Nah, ekspresi ini tinggal kita cek umurnya itu berapa nilainya. Tadi disebut umur itu nilainya ada 15. Berarti jika 15 lebih besar dari 17 itu false. Hasil ekspresinya false atau tidak benar. Atau salah gitu kan. Nah, kalau salah, dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau benar, misalnya umur ini kita isi dengan nilai, misalnya nilainya berapa? 18 misalnya. Ya kan? 18 misalnya gitu. Maka 18 lebih besar dari 17 kan iya, pasti hasil evaluasi itu. Kalau iya, maka bagian makanya ini akan dikerjakan. Bagian makanya ini akan dikerjakan. Nah, bentuk seperti ini bentuk yang paling sederhana dari decisional. If, jadi kalau di dalam bahasa C-nya, dalam C ya, dalam C, itu if, pakai kurung, umur lebih besar dari 17, gitu, maka printf misalnya gitu, dewasa. Artinya kalau benar maka printf-nya ini akan dijalankan. Tetapi kalau hasil evaluasinya false, maka tidak menjalankan apa-apa. Jadi artinya kalau misalnya dalam algoritma ini akan ada satu proses di sini ya yang akan dilakukan kalau dia true. Tetapi kalau false, maka dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Dan seterusnya. Gitu. Oke, sekarang misalnya kita ingin ini kok layar ini bermasalah. Misalnya kita kembali ke notepad tadi, mana notepad? Ini. Jadi bentuknya itu macam-macam, ya. Ada yang bentuknya itu seperti ini saja. Dalam bahasa C ya, if, kemudian di sini ekspresi, gitu. Ya, ekspresi. Kemudian ini aksi. Jadi kalau misalnya ekspresi ini menghasilkan true, maka aksi ini akan dijalankan. Itu bentuk yang pertama, ya. Sebagai contoh misalnya kita punya soal tadi, contoh jika umur lebih besar dari 17 misalnya gitu, dituliskan maka tulis misalnya dewasa. Nah, dalam bahasa C-nya akan dituliskan seperti ini. Dalam C gitu, dalam bahasa C. If umur lebih besar dari 17,
printf dewasa. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau yang di atas ini algoritma atau bentuk pernyataan pseudocode atau bentuk pernyataan biasa dalam bahasa sehari-hari. Nah, di dalam bahasa C begini cara menulisnya. Jadi ini bentuk yang paling sederhana dari bentuk if atau decisional. Kemudian yang berikutnya itu ada bentuknya itu if ekspresi 1, kemudian aksi 1. Lalu else aksi 2. Nah, artinya dua-dua kemungkinan jawaban dari ekspresi itu, sorry tidak perlu pakai nomor 1, ya, ekspresi gitu, if ekspresi, maka kedua kemungkinan jawabannya selalu ada aksi yang dilakukan. Kalau benar maka aksi 1 yang dilakukan, kalau salah maka aksi 2 yang dilakukan. Ya, jadi kalau benar maka terputus ya koneksi ya. Ada aja gangguan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi bentuk yang pertama itu hanya sekedar kalau benar dilakukan, if ekspresi, dan aksi. Tetapi kalau yang kedua itu if ekspresi, ada aksi 1 kalau ekspresinya benar. Hasil evaluasi terhadap ekspresi ini bernilai true atau benar. Tetapi kalau salah, maka aksi 2. Ya. Misalnya contohnya seperti ini. Contoh. Contohnya misalnya jika umur lebih besar sama dengan 17, perhatikan pakai tanda sama dengan, artinya 17 termasuk. Ya. Kalau tidak pakai tanda sama dengan, ini 17 tidak termasuk kan? Jadi kalau pakai sama dengan, terserah, itu kan hanya sekedar contoh. Misalnya sama dengan yang di atas lah. Lalu kemudian apa aksinya? Misalnya aksi pertamanya adalah maka gitu tulis misalnya dewasa. Tetapi gimana kalau nilai umur itu kurang dari 17? Ya, kurang dari 17, maka aksi yang kedua yang dijalankan. Gitu. Aksi yang kedua. Jadi selain itu, gitu kan? Selain itu tulis belum dewasa misalnya. Jadi pernyataan atau ekspresi dari umur lebih besar dari 17 ini kalau true maka yang ditulis adalah dewasa, tetapi kalau ternyata nilai umur itu kurang dari 17 maka akan ditulis belum dewasa. Yang kalau di dalam bahasa C, dalam C kita nulisnya seperti ini, if umur lebih besar 17 gitu, kemudian dituliskan print dewasa kalau umurnya lebih besar dari 17. Tapi kalau tidak, else. Ini else print belum dewasa. Misalnya itu. Nah, ini dalam bahasa C. Contoh ini sangat sederhana sehingga
Anda bisa paham, saya kira ya. Contoh yang lain banyak lah, misalnya contoh tentang contoh yang lain, misalnya apa? Jika mendapatkan nilai 70 maka naik kelas. Iya, misalnya kayak gitu ya. Nah, atau misalnya jika nilai 80 maka lulus gitu. Kalau tidak lulus misalnya gitu ya. Misalnya itu contoh. Dan pembagian apa namanya persoalan, atau ini misalnya jika ada tiket maka boleh nonton. Kalau tidak ya tidak boleh nonton. Jadi dicek ada tiket atau tidak. Ada, maka nonton. Jadi itu bentuk if else. Yang lain lagi itu ada bentuknya itu if, kemudian ekspresi satu, nah gitu. If ekspresi satu, then-nya adalah aksi satu, gitu. Kemudian else if ekspresi dua, kemudian aksi dua. Nah, ini pasti ada S yang satu lagi ini. Else aksi 3. Artinya ini ada aksi berapa buah? 3 buah ya. Ada aksi 3 buah. Jadi ada kemungkinan ada tiga kemungkinan jawaban gitu. Ya. Ada 3 kemungkinan jawaban. Kalau tadi dewasa dan tidak dewasa mungkin, atau belum dewasa itu ada 2 kemungkinan saja. Tapi kalau di dalam persoalan itu seringkali juga muncul suatu pertanyaan atau suatu kemungkinan jawabannya itu lebih dari 2, misalnya 3. Contoh apa persoalan yang kemungkinannya 3 jawabannya? Misalnya sifat bilangan ya. Ada bilangan apa, sifat apa ya? Ya sifat lah. Sifat bilangan itu ada positif kemungkinannya, apalagi? Apalagi? Bilangan positif, negatif, Pak. Bilangan negatif. Terus apa lagi? Ganjil sama genap. 0. Iya kan? Kan kalau bilangan di atas 0 itu positif. Kalau di bawah 0 itu negatif. Tapi 0 sendiri itu tidak positif, tidak negatif kan? Jadi ada 3 jenis bilangan itu ada, atau 3 sifat bilangan. Ada yang positif, ada yang negatif, ada 0. Atau apalagi misalnya wujud air, itu kemungkinannya juga ada 3 kan? Kemungkinannya ada 3. Apa itu wujud air? Padat, cair. Padat, cair, sama gas. Atau uap. Ya, gas atau uap. Nah, untuk menentukan wujud mana misalnya dari suatu zat air itu, zat Dengan air. suhu. Berarti betul sekali. Berarti yang dievaluasi adalah suhunya atau temperaturnya. Kalau suhunya biasanya di atas 100, maka dia berupa uap atau gas. Gas. Tapi kalau misalnya di antara lebih dari 0 dan kurang dari 100, ingat itu ada lebih dari 0, karena 0 tidak termasuk. Lebih dari 0 atau kurang dari 100, karena 100 tidak termasuk. Jadi antara 0 sampai 100 itu lebih cair. dari 0 dan kurang dari 100 itu cair. Cair. Tetapi kalau misalnya 0 ke bawah, Padat.
dia padat, yaitu berupa es. Ya nggak? Jadi 3 bentuk atau 3 wujud air yang ditentukan oleh suhunya. Oleh karena itu, Suhu. untuk mengetahui wujud air itu dalam wujud apa, maka yang dievaluasi adalah suhunya. Suhu. Dengan demikian, kalau di dalam contoh bahasa SI, berarti ekspresinya itu harus mengevaluasi nilai suhu berdasarkan nilai-nilai ketiga buah nilai itu. Ya, nilai yang pertama misalnya di atas 100, ya di atas 100 kita gunakan ekspresi untuk ekspresi 1, ya. Jadi kalau dalam apa, jika suhu kan gitu ya, suhu lebih sama dengan, karena 100 termasuk lebih besar sama dengan 100, maka tulis wujud air itu Uap. Gas. uap atau gas, boleh gas gitu. Tetapi jika suhu berapa, kalau menulisnya kayak gini, jika nilai 0 gitu, kemudian suhu, saya kira Anda tahu semua itu maksudnya. Nah gitu. Maksudnya apa itu? Jika suhu di antara 0, tapi Kecil tidak dari termasuk 100, besar dari 0. 0, ya. Artinya 0 tidak masuk dan 100 juga tidak masuk. Ya. Di antara. Maka kita tulis ini ekspresi aksi 2-nya, maka tulis Cair. misalnya gitu. Yang lain-lain selain itu tulis apa? Padat. Padat. Kenapa perlu selain itu saja, tidak perlu pakai ekspresi? Misalnya jika suhu di bawah 0, tidak perlu ditulis lagi. Kalau ada 3 pilihan jawaban yang benar, tiga kemungkinan jawaban, berarti cukup 2 pertanyaan yang diajukan. Artinya ekspresinya itu cukup 2 untuk 3 kemungkinan jawaban. Kalau 2 kemungkinan jawaban, ekspresinya cukup 1. Kalau 4 kemungkinan jawaban, ekspresinya cukup 3. Kan begitu ya? Jadi kalau sekali lagi, ekspresinya itu kurang 1 dari kemungkinan jawaban. Ya, sekali lagi kalau 3 kemungkinan jawaban, maka cukup 2 pertanyaan diajukan. Ekspresi itu kan pertanyaan. Sebagai contoh misalnya, kalau saya tanya misalnya si Arasi Rizky, saya tidak melihat tampangnya misalnya kan, terus saya tanya gini, apakah jenis kelamin kamu laki-laki? Jawabannya, ya, iya kan? Tapi kalau bukan laki-laki, ya saya tidak perlu nanyakan, misalnya gitu, jangan laki-laki lagi. Gini ekspresinya, pertanyaan seperti ini. Apakah jenis kelamin Arasi Rizky itu perempuan? Tidak. Ya kan? Tidak. Maka saya tidak perlu lagi bertanya, apakah jenis kelamin kamu laki-laki? Tidak perlu lagi bertanya kan? Karena kalau dikatakan tidak perempuan, berarti ya otomatis laki-laki. Jadi cukup sekali pertanyaan untuk 2 kemungkinan jawaban. Kalau saya bertanya kepada orang, apakah Anda sudah menikah? Belum jawabannya. Kan saya tidak perlu nanya, apakah Anda belum menikah? Enggak perlu. Jadi pertanyaannya cukup sekali untuk memperoleh 2 kemungkinan jawaban. Kalau jawabannya true, maka lakukan aksi yang pertama. Kalau jawabannya false, lakukan aksi yang lainnya. Dan seterusnya seperti itu.
Nah, sama halnya dengan suhu juga. Cukup dua pertanyaan, apakah suhu lebih besar sama dengan 100? Ya, tulis gas. Kalau tidak, tanya lagi, apakah suhu di antara 0 sampai 100? Kalau ya, cair. Tapi kalau tidak, padat pasti. Gitu. Atau apakah suatu angka di atas 0? Ya, bisa jawabannya, maka positif. Tapi kalau jawabannya tidak, tanya lagi, apakah di bawah 0? Kalau iya, negatif jawabannya. Tetapi kalau tidak, langsung pasti 0. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di dalam ekspresi ekspresi di dalam ekspresi algoritma itu biasanya orang menuliskannya ini untuk satu pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya true ke sana. Tetapi kalau false maka ditanya lagi gitu. Nah, gitu. Ini kok jadi mereng ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ini false, true ke sana. Tapi kalau false, ini jawabannya false untuk pertanyaan ini, pertanyaan pertama ini, atau ekspresi yang pertama ini. Ya, kalau false maka dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Jadi kalau true ke sana, tapi kalau false ke situ alirannya. Sehingga hanya ada 3 kemungkinan jawaban gitu ya. Ini 1, 2, dan 3. Cukup dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2. Begitu. Nah, bentuknya sekali lagi sebetulnya macam-macam. Anda bisa juga membuat suatu alur yang mungkin lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks di kayak gini misalnya kan. Nah, ini nanti ada ya. Ini logika gambar flowchart-nya gitu. Nah, gitu. Bisa jauh lebih kompleks lagi. Terus begitu ya. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Ini juga begitu misalnya. Ya, jadi itu kemungkinan-kemungkinan bentuk if. Nah, bentuk if. Berarti kita bisa menuliskan bentuknya itu yang kompleks, apa yang disebut dengan bentuk if bersarang atau nested bersarang ya, yang jauh lebih kompleks. Jadi bisa if kemudian else if ya kan, else if, terus demikian bisa seperti itu, else if, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya seperti itu, ada juga bentuk yang lain, misalnya ada lagi bentuk ini, if kemudian else if kemudian else kemudian
kemudian ya if lagi atau else lagi gitu, else if lagi gitu. Else if. Nah, else gitu, bisa seperti itu. Dan ini sekali lagi tentu tergantung persoalannya. Nah, saya lupa mengatakan bahwa suatu aksi itu bisa terdiri dari satu perintah atau satu aksi, satu aksi tunggal atau jamak gitu, ya. Maksudnya jika misalnya apa nih, suatu aksi bisa berupa aksi tunggal, maksudnya terdiri hanya satu perintah gitu, hanya satu perintah, ya. Atau bisa berupa aksi jamak, ya. Ini terdiri dari banyak perintah atau statement, ya, banyak perintah atau statement. Nah, jadi untuk ini, ya, untuk aksi jamak itu maka digunakan tanda ini, ya. Di sini dituliskan aksi jamaknya, ya. Digunakan tanda itu. Jadi aksinya itu berada di antara tanda kurung kurawal, kan? Ya. Jadi misalnya gini pernyataannya. Contoh, misalnya pernyataan seperti ini, if suhu atau ya, oke lah. If suhu lebih besar sama dengan 100, misalnya gitu. Kemudian printf apa tadi, gas, ya, gas misalnya gitu, ya. Else ini hanya satu pertanyaan, nah, maka dibuatlah ini kemungkinan, kalau kemungkinannya bukan di atas 100, kita tuliskan misalnya printf, coba Anda lihat, printf bisa berwujud cair, itu misalnya printf lagi, printf bisa berwujud padat. Ini kan dua kalimat. Oleh karena itu kalimat ini harus ditulis dalam suatu blok, namanya. Disebutnya blok. Blok itu ditandai dengan kurung kurawal buka, di dalamnya ada statement jamak, lebih dari satu statement, lalu ditutup dengan kurung kurawal tutup. Yang menandakan bahwa satu blok ini itu akan dijalankan apabila ini false. Jadi kalau misalnya hasil ekspresi ini false, maka ini semua dijalankan gitu. Itu contohnya. Ya. Tapi kalau true ya tentu ini printf gas gitu. Jelas wujudnya gas. Tapi kalau tidak memenuhi ini alias false, maka sebetulnya masih ada dua kemungkinan kan, tapi kalau tidak dicek maka ada dua kemungkinan wujud, cair, bisa berwujud cair, bisa berwujud padat. Artinya satu blok ini akan dijalankan gitu, mulai dari kurung kurawal buka sampai kurung tutup,
akan dijalankan apabila ini bernilai false. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya dua ekspresi dalam satu if bisa nggak, Pak? Dua ekspresi? Dalam kali if. Saya mengerti maksudnya, misalnya yang digabungkan dengan operator logika, itu boleh. Tapi itu tetap dinyatakan dalam satu ekspresi itu. Artinya dia tetap satu ekspresi. Cuma beberapa ekspresi itu digabungkan menjadi satu dengan operator logika. Ya, operator logika. Misalnya ini, kalau ada kasus aja lah, bikin kasus ya. Ini ada contoh kasus. Misalnya buatlah program misalnya untuk menentukan nilai huruf gitu berdasarkan nilai angka, ya kan? Nilai angka. Nah, apa maksudnya? Misalnya begini, kalau diberikan sebuah nilai tertentu dalam bentuk angka, maka program akan menentukan apakah nilai hurufnya A, B, C, D, atau E, misalnya gitu ya. A, B, C, D, E, atau E. Berarti ada berapa kemungkinan tuh? A, B, C, D, E. Ada 5 kemungkinan jawaban. Berarti ekspresi yang dibutuhkan kan 4 itu ya. 4. Sekali lagi kalau 5 berarti dibutuhkan 4. Tetapi satu ekspresi misalnya itu bisa merupakan ekspresi majemuk yang merupakan gabungan dari beberapa ekspresi dengan menggunakan operator logika. Contoh kayak gini, misalnya kan ketentuan kita coba, ketentuan penilaian. Coba gimana penentuan penilaian itu? Kan kalau misalnya suatu nilai itu di atas, misalnya taruhlah di atas 81 gitu. Ya. 80 ini nilai atau kita sebut angka gitu, maksudnya nilai angka. Ya. Kemudian juga 100 gitu ya. Jadi di antara 80 dan 100 itu nilai hurufnya itu A. Gitu kan? Nilai hurufnya A. Kemudian ada hal yang lain lagi, misalnya kalau 70 gitu, 70 angkanya itu di antara 70 sampai kurang dari 80, berarti 80 tidak termasuk. Misalnya gitu. Ya. Berarti hurufnya B misalnya gitu. Yang lain lagi misalnya kalau 60 angka tapi kurang dari 70 dan 70 tidak termasuk gitu, maka huruf C misalnya begitu. Tapi kalau misalnya 50 yang angkanya itu di antara 50 sampai kurang dari 60 misalnya, maka nilai hurufnya adalah D misalnya. Ya. Selain itu, artinya nilai
di mana nilainya itu angka lebih kecil dari 50, berarti 50 tidak termasuk, maka misalnya nilai hurufnya adalah E gitu. Ini ketentuannya, dan ini tentu saja bukan kita yang menentukan ya. Tentu gurunya yang menentukan sebetulnya. Jadi kita harus nanya gimana kriteria penilaian gitu ya. Ini contoh saja, Kalau ketentuan seperti itu kan kalau misalnya dalam alur suatu if then else itu kan kalau dalam algoritmanya cukup seperti ini, jika atau if langsung juga nggak apa-apa. If misalnya gitu, if 80 lebih besar sama dengan angka, kemudian lebih kecil sama dengan 100, gitu kan. Then-nya itu, then write, ini algoritma ya, then write misalnya A. Gitu. Sorry, itu. Yang lainnya, dan seterusnya. Else, if, dan seterusnya seperti yang lain ya. 70 di bawah lebih kecil sama dengan angka lebih kecil 80 B. Ya kita tulis saja lah 70, sorry, biar cepat kita copy saja. Itu then write B. Then write C. Gitu kan? Kemudian else if then write D. Ini tidak perlu lagi pertanyaan. Else write E. Ini dalam bentuk pseudocode algoritma. Tapi kalau misalnya dalam bentuk C-nya, tentu kita akan menulisannya dalam C, akan menuliskannya seperti ini. If angka lebih besar sama dengan 80 and gitu. Angka lebih kecil sama dengan 100. Kenapa harus dituliskan dalam dua, karena ini dianggap satu ekspresi ini. Ini dianggap satu ekspresi kan. Jadi digabungkan oleh sebuah operator logika. N, ini operator N. Artinya dua-duanya ini harus memenuhi syarat gitu. Dia harus, ini kan nantinya tertulisnya misalnya gini, print F gitu, A misalnya. Kan begitu tuh. Ya. Ekspresinya ini satu sebetulnya ini. Ekspresinya ini. Karena digabungkan nih oleh tanda kurung awal, kurung ini dengan ini. Satu tuh ekspresi. Cuman di dalamnya jamak gitu, ekspresinya jamak.
yang digabungkan oleh operator logika N. Artinya bahwa kedua ekspresi ini yang ada di dalam kurung tanum ini, dua-duanya harus bernilai true. Kalau ini true dan ini juga true, maka ini dituliskan. Dua-duanya harus bernilai true. Salah satu saja, so misalnya nilainya 2000, itu nggak masuk pada kriteria ini. Ya, jadi hanya angka 80, 81, 82 sampai 100 saja. Karena kalau misalnya tidak menggunakan ini, tidak menggunakan ini, pernyataan itu, kan 1 juta juga di atas 80. Ya enggak? 1 juta di atas 80. Berarti 1 juta juga nilainya A gitu. Padahal nilai paling tinggi itu hanya 100. Nilai paling tinggi itu hanya 100. Dan saya seumur hidup belum pernah itu menuliskan angka 100 di nilai mahasiswa. Nggak tahu. Ya. Tapi kalau yang dapat A, ya banyak. Ya, karena rank nilainya mulai dari 80 misalnya sampai. Kalau di UNP, penilaian itu A+, A, A min, B+, B, B min, nah kayak gitu. Ya, kalau di UNP. Kalau di tempat lain ada yang A, AB, B, BC gitu, ada yang begitu. Ya. Di ITB kayak gitu. Tapi itu sekali lagi kan aturannya tergantung keadaan. Nah ini kalau bisa dilanjutkan kan, else, if, gitu juga angka lebih besar sama dengan 70 gitu, N. Angka lebih kecil dari 80, artinya 80 tidak termasuk. Ya. Ini printf B. Gitu. Dan seterusnya kalau misalnya ini dikopikan juga tinggal nilainya saja yang diganti. Ini 60, ini 70, ininya C. Kemudian ini 50, ini 60, ini D. Masih ada lagi? Oh, tidak lagi. Cukup langsung print else. Else. Itu. Print F. Ininya nilainya E. Kalau di luar kriteria yang atas, ini contoh yang nested ya, yang menjawab pertanyaan si Hasbi. Ini yang tadi. Jadi ini maksudnya lebih dari satu ekspresi kayak begini, tetapi tetap disatukan oleh tanda kurung ini yang menyatakan bahwa ini satu ekspresi sebetulnya, gitu. Ya, gitu. Ya Anda boleh memahaminya seperti apa. Yang jelas bahwa suatu ekspresi itu mungkin jamak, mungkin tidak, dia harus true untuk melakukan aksi. Dia akan melakukan aksi yang lain kalau false, itu saja. Karena bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ya. Oke, kita lanjutkan mungkin apa ya? Atau gimana ini? Jam 9. Baru 1 jam rupanya. Karena ada satu lagi suatu atau contoh kasus ini tadi, bagaimana kalau kita membuat programnya kan gitu ya, membuat programnya. Coba mari kita
kita buat programnya. Nah, misalnya ini program yang tadi ya, program tadi nama filenya kita tentukan dulu. Ingat sekali lagi, nama file harus berakhiran titik C, ya, harus berakhiran. Misalnya nilai titik C gitu. Ya. Kemudian ini program ini digunakan untuk ya, menentukan nilai huruf berdasarkan nilai angka. Silakan kalau ada keterangan yang lainnya lagi. Kita butuh prosesor direktif, ya, include. Yang pertama itu adalah stdio.h. Yang kedua, include stdlib.h. Pak, maaf Pak, itu layarnya masih tetap di situ. Oh, Belum lanjut ke... sorry. Oke? Sekarang kelihatan? Udah Pak, udah kelihatan. Oke. Nah ini nama filenya misalnya nilai titik C. Jadi kalau disimpan nanti ini simpan namanya nilai titik C. Gitu ya. Jangan dibiarkan nilai, jangan gitu nilai enter, jangan begitu. Karena secara default atau bawaannya dia akan menuliskan CPP. CPP itu bahasa yang lain tuh, C++. Ya. Ini C. Nah, dua file header yang digunakan ini adalah stdio.h untuk penanganan layar dan keyboard. Kemudian stdlib ini untuk digunakan untuk apa? Kita akan menggunakan sebuah fungsi flash, ya, untuk penanganan memori keyboard. Kita lanjutkan dulu. Misalnya main ini, kemudian kita tetapkan variabelnya, ya. Sebetulnya nilai itu kan tidak integer ya, karena boleh koma-komaan ya. Kan boleh mengandung koma tuh. Nilai itu nilai angka misalnya 70,5 gitu kan boleh. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik kita double saja, walaupun tadi ada contoh pada contoh tadi itu angka 80 gitu. Maksudnya 80,0. Jadi kita tetapkan aja sebagai kemudian nanti mungkin perlu atau satu aja lah variabelnya ini, ya, variabel untuk nilai angka. Kemudian ini ya, yang pertama tentu kita harus membaca dulu, input tentang nilai angka. Nah, perlu penjelasan dulu, keterangan printf, misalnya ketikan nilai angka, spasi, jangan lupa. Itu nanti baru diambil scanf nilai itu, ya. Karena dia double, maka kita gunakan formatnya %lf, double, koma di luar tanda petik ganda, baru kita buat alamat angka, ya, alamat nilai angkanya. Baru kemudian dievaluasi di sini. Nah, angka dievaluasi, ya, sesuai kriteria, sesuai ketentuan lah, ketentuan penilaian.
Ya, misalnya if tadi seperti tadi angka lebih besar sama dengan 80,0, ingat karena dia double ya, 80,0, kemudian n angka lebih kecil sama dengan 100,0 itu karena double, maka apa yang dilakukan adalah print f nilai huruf misalnya A gitu. Ya. Kemudian yang lainnya adalah sesuai kriteria tadi. Ya kita copy sajalah supaya gampang. Copy. Gitu. Tinggal diganti saja nilai-nilainya ini. Ini 70. Ini kecil dari 80,0. 80,0. Maka kita menuliskan B gitu. Kemudian sorry. Walaupun ini benar, tapi harusnya pakai itu ya. Else if. Oke, ini juga else if diganti dengan angka 60,0, ini diganti dengan lebih kecil dari 70,0. Else if diganti dengan 50, ini kurang dari 60, maka nilainya ini belum diganti ya. Ini C, ini D, dan yang terakhir adalah else langsung print f nilai huruf E itu. Kalau misalnya ini berakhir, jangan lupa titik koma. Inilah programnya ya. Coba kita jalankan sekarang. Pak, di bagian di atas printf-nya ketinggalan I-nya, Pak. Mana? Yang nomor 24 sama 22. 22 juga, Pak. 24. Oh iya. Ya. Dari Ini atas, semuanya, Pak, dari 18. semuanya ya betul. 18 satu, Pak. Ya semuanya karena di copy itu. Iya, Pak. Nah, iya. Makanya hati-hati ya mengetik itu ya. Oke, sekarang kita jalankan program ini. Putnya. Ini dia, ketikkan nilai angka. Nah, gitu kan. Kita mau memasukkan misalnya 67. Apa harusnya nih keluar nilai? Ayo. C, Pak. C ya? Ya, Pak. Nilai huruf C. Itu. Karena memang programnya seperti itu. Jadi itulah salah satu contoh penggunaan dari else, if else. Nah, satu lagi yang mungkin nanti perlu dibahas adalah mungkin hari-hari yang lain atau kesempatan yang lain kita bahas adalah tentang suatu bentuk yang disebut dengan switch case, yang dalam algoritma disebutnya depend on. Dalam algoritma itu disebutnya depend on. Ya, tapi
saya kira ini nanti terlalu malam, jadi kita cukupkan dulu aja sampai di sini. Nanti kita sambung di lain waktu, tunggu saja atau lihat di grup WA saja. Kita akan membahas tentang switch case, masih dari struktur decisional. Ya. Oke, kemudian ini nanti saya coba membuat video yang membahas kasus-kasus ya, contoh kasus gitu. Ya. Walaupun tidak pakai Zoom, tapi nanti dilihat nanti saya upload ke YouTube dan Anda tonton saja di sana nanti bagaimana misalnya menyelesaikan kasus-kasus. Ya, contoh di dalam menyelesaikan kasus-kasus. Ya, mungkin dari mulai runtunan, kemudian decisional, nanti juga looping, nanti semakin kompleks begitu ya. Saya berharap Anda kalau tidak ngerti, diulang-ulang dicobakannya, jangan sampai salah ketik juga, typo, karena di dalam C itu sangat sensitif. Ya, kalau salah sedikit saja dia tidak akan jalan programnya. Jadi itu harus Anda lakukan. Baca kembali atau tonton videonya gitu. Ya. Mudah-mudahan saya makin rajin membuat video gitu. Walaupun videonya itu tidak diedit karena jelek saja begitu ya. Pokoknya dipotong nanti upload, potong upload gitu ya. Nanti saya buat video-video yang terkait dengan pembahasan suatu kasus, contoh kasus gitu ya. Jangan lupa nanti ditonton terus di YouTube-nya juga, di subscribe juga ya kayak artis gitu, subscribe. Jangan lupa apa katanya, kata YouTuber apa? Jangan lupa Subscribe, Pak. subscribe, Subscribe, Pak. share and comment. Oke. Oke, saya kira itu saja sampai ketemu. Mohon maaf. Kenapa? Nama channelnya apa, Pak? Channelnya apa, Pak? Nama channelnya apa, Pak? Channelnya atau saya kirim aja nanti di grup lah channelnya. Channelnya apa? Oke, Pak. Ya, kirim. Oke ya. Saya kira itu. Mohon maaf kalau tidak bisa melayani pertanyaan sekarang ini yang lebih jauh karena waktunya juga semakin malam ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang telat.